Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi oleh Tuhan ya, karena kemurahannya pada kita semua yang dikasihnya dimanapun berada, sehingga saya diberi kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita semua yang dikasihnya dimanapun berada di channel Bukit Sion, di acara kesaksian hidup saya yang ke-54. Ini suatu anugerah Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi di acara ini dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun juga dalam penyertaannya yang sempurna. Amin. Saya akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai acara ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami semua siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan dua tema. Yang pertama yaitu ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tema ini sudah sering kita dengar ya, tapi tidak ada salahnya Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh ya. Bukan sekedar percaya di bibir, tapi percaya sungguh-sungguh di hatinya. Ya, jadi tidak hanya di bibir tetapi sampai ke hati kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau hanya percaya di bibir, semua orang bisa ya mengatakan, oh aku percaya Tuhan Yesus, oh aku tahu Tuhan Yesus ya, aku dulu pernah sekolah di sekolah Kristen mungkin ya, aku tahu Tuhan Yesus, ceritanya Tuhan Yesus aku tahu, aku percaya. Tapi kalau kita hanya di bibir ya, tidak sampai di hati, hanya di bibir saja ngomong percaya, itu banyak orang bisa. Ya, ada lagunya kan tempo dulu, lagu nostalgia tempo dulu, yang syairnya semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang ya. Jadi semua orang tuh bisa bilang percaya ya. Tapi apakah betul-betul percaya ya dari hatinya ya, itu hanya kita yang tahu ya. Kita introspeksi diri, kita ini percaya pada Tuhan itu hanya di bibir saja atau sampai di hati kita, itu hanya kita yang tahu. Oleh sebab itu kita akan belajar ya hari ini ciri-ciri orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus itu yaitu apa? Ciri-cirinya, salah satu cirinya yaitu telah menjadi ciptaan baru. Itu ciri-ciri orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus ya. Satu, telah menjadi ciptaan baru atau sudah menjadi ciptaan baru ya. Sudah menerima keselamatan dan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus. Sejak kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita menjadi ciptaan baru dan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga ya. Dan yang kedua yaitu hal ini ya berhubungan dengan perubahan sikap hidup dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu ciri yang kedua. Saya ulang ya. Ciri yang kedua yaitu berhubungan dengan perubahan sikap hidup dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Yang ketiga yaitu orang yang percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Ya, melakukan segala keinginan Tuhan Yesus dan melakukan segala kehendak Tuhan Yesus. Bukan melakukan kehendak kita sendiri, bukan melakukan keinginan kita sendiri, bukan menuruti hawa nafsu kita sendiri, ya, untuk kepentingan kita sendiri. Pokoknya aku diuntungkan gitu ya. Itu aku lakukan asal aku diuntungkan. Itu namanya menyenangkan diri sendiri, ya, bukan menyenangkan Tuhan. Tapi fokusnya itu ke diri sendiri. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi fokusnya itu harus menyenangkan hati Tuhan. Ya.
tidak melawan kehendak Tuhan, ya, harus seirama sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita harus introspeksi diri, apakah sikap hidup kita selama ini, ya, itu berlawanan dengan kehendak Tuhan apa tidak. Kalau berlawanan dengan kehendak Tuhan, harus segera bertobat, ya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Tuhan itu paling benci dosa. Dosa itu serius gitu loh di mata Tuhan, ya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jangan melawan kehendak Allah, itu berdosa. Jadi kita harus belajar seiring, seirama, sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang keempat yaitu tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan Yesus, ya. Yang sudah saya uraikan tadi tentunya, ya. Jadi ini salah satu ciri, ya. Masih banyak ya ciri-ciri orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi kesempatan ini hanya saya sampaikan 4 ciri saja. Jadi percaya saja itu tidak cukup, ya, harus disertai dengan perbuatan atau bahasa Inggrisnya itu action, ya. Jadi tidak hanya kata-kata saja, tapi juga disertai dengan perbuatan, ya, perbuatan baik yang sesuai kehendak Tuhan, ya. Baik belum tentu benar, ya, tapi benar sudah tentu baik. Beda jauh, ya. Jadi perbuatan baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi kalau benar di mata Tuhan itu sudah pasti baik, gitu, ya. Jadi hati-hati ya dengan sikap hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita terseret oleh tipu daya iblis, ya, sehingga kita jatuh dalam dosa. Jadi kita harus merenungkan, ya, firman Tuhan siang dan malam dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, ya, minta kekuatan dari Roh Kudus, ya, supaya kita dapat hidup kudus, hidup benar setiap saat, setiap waktu. Kita baca di Alkitab yaitu di Yohanes 11 ayat 25. Mari kita buka bersama, ya. Yohanes 11 ayat 25. Saya bacakan, ya. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya ulang, ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Selanjutnya yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia huruf besar, ya, telah mengaruniakan anaknya, nyanya huruf besar N-nya, ya, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur, ya. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita telah beroleh hidup yang kekal, ya. Kita sudah beroleh hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, saya percepat saja, ya, untuk khotbah saya kali ini. Kita akan masuk ke tema kedua. Tema kedua ini judulnya Tuhan Yesus tidak suka orang yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku itu artinya apa? Orang yang tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya, juga tidak di tengah mungkin, ya. Jadi ya serba nanggung gitu loh, ya. Tidak panas, tidak dingin, ya. Jadi orang yang serba nanggung, ya, katanya cinta Tuhan, tapi masih
masih mendua hati. Jadi masih hatinya itu masih separuh Tuhan, separuh dunia, ya, separuh cinta Tuhan, separuh cinta dunia. Ya, masih percaya orang pinter ya, atau apa tuh beramal, atau masih percaya hal-hal yang mistis gitu ya. Itu namanya masih suam-suam kuku. Ya, dibilang orang yang suam-suam kuku itu dibilang orang yang tidak percaya Tuhan ya, tapi orang itu mengaku percaya pada Tuhan Yesus, tapi masih sering ke tempat-tempat yang mistis ya, masih percaya ramal-ramalan, masih percaya hal-hal yang mungkin yang dipercaya turun-temurun seperti tradisi itu ya, yang tidak sesuai firman Tuhan ya. Kalau tradisi yang sesuai firman Tuhan sih tidak apa-apa ya, atau aturan-aturan dari nenek moyang yang turun-temurun itu asal sesuai firman Tuhan itu tidak apa-apa. Kalau yang tidak boleh itu yang tradisi atau aturan keluarga atau apa tuh dari nenek moyang itu loh, apa seperti apa itu aturan keluarga ya, atau tradisi keluarga yang turun-temurun itu selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak apa-apa ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu yang tidak boleh ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berkenan ya terhadap manusia yang suam-suam kuku ya. Itu ada di Wahyu 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku huruf besar ya. Ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kunya huruf besar. Saya ulang ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ini teguran keras loh ya, jangan main-main ya dengan ayat ini. Jadi Tuhan itu karena sangat mengasihi kita ya, sangat menyayangi kita. Tuhan tidak ingin kita jauh darinya ya. Tuhan ingin kita selalu dekat padanya. Saat kita jauh darinya dengan berbagai cara, Tuhan itu berusaha ya untuk kita tuh supaya mendekat padanya gitu loh ya. Jadi Tuhan itu tidak ingin kita jauh darinya. Karena Tuhan sangat menyayangi kita dan kita ini berharga di matanya. Kita ini biji matanya loh. Jangan lupa. Ya, kita ini juga anaknya yang paling berharga. Ya. Itu sudah saya bahas di khotbah saya yang lalu-lalu ya. Jadi kita ini berharga di matanya, kita ini anaknya yang sangat dikasihinya. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita jauh darinya. Kalau kita jauh darinya, ya nanti ujung-ujungnya itu mesti berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya, Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa dan akhirnya kita binasa. Karena upah dosa adalah maut tadi loh ya. Tuhan tidak ingin kita itu akhirnya itu ujung-ujungnya itu kita binasa, itu Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya, dan rancangan Tuhan atau rencana Tuhan itu indah untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan. Ujung-ujungnya maut itu kan rancangan yang tidak baik. Tidak mungkin Tuhan merancangkan kita binasa atau kita akhirnya menuju maut. Itu bukan rancangan Tuhan. Ya, itu kita yang memilih. Kita sendiri yang memilih kalau kita sampai berdosa ya, dan akhirnya upah dosa adalah maut. Itu pilihan kita loh. Ya, karena kita tuh diberi free will atau kehendak bebas. Jadi mau menjadi hamba Tuhan atau hamba setan, mau melawan Tuhan atau tidak melawan Tuhan, itu terserah kita. Tuhan tidak ada paksaan. Sama sekali tidak ada paksaan. Kita diberi kehendak bebas sebebas-bebasnya.
Tidak ada paksaan sedikit pun, tidak ada paksaan ya. Terserah kita mau memilih jalan yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan atau jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu terserah kita sepenuhnya. Tapi Tuhan memberi kita hikmat ya, supaya kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan memberi hikmat supaya kita tidak salah pilih gitu loh ya. Jadi seperti pemilu itu kan kita bebas mau memilih presidennya siapa, wakil presidennya siapa, itu kan terserah kita, tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Itu diatur oleh negara, itu memang kita tidak boleh ada paksaan atau ada pengaruh-pengaruh, apalagi serangan fajar ya, apa itu namanya, yang mempengaruhi pilihan kita, itu tidak boleh seperti itu. Jadi benar-benar murni ya pilihan kita itu saat pemilu. Tapi ini kan berbicara tentang kerohanian ya, sama ya. Kerohanian itu juga kita tidak ada tekanan dari Tuhan sama sekali. Tuhan tidak memaksa, tidak memaksa atau ada penekanan-penekanan tertentu atau ada kode-kode tertentu gitu, tidak ya. Jadi cuma Tuhan itu memberi kita itu akal budi ya, akal sehat, supaya kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah ya. Kita diberi hikmat juga, hikmat Tuhan ya, bukan hikmat manusia, untuk membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan gitu loh ya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita diberi hikmat Tuhan, pasti tidak salah pilih ya. Selanjutnya, jadi Tuhan itu tidak suka pada orang yang suam-suam kuku ya. Jadi, dan yang lebih parah lagi ya, kalau selain suam-suam kuku ya, ada lagi yang lebih parah, yaitu orang yang merasa sudah menyenangkan Tuhan Yesus padahal belum. Itu yang berbahaya ya. Jadi dia sudah tidak berusaha lagi untuk memperbaiki diri ya, untuk belajar lebih baik ya, berjuang untuk lebih baik, belajar untuk mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Jadi usahanya itu sudah mandek ya, sudah berhenti, karena dia sudah merasa sudah menyenangkan Tuhan Yesus gitu loh, padahal belum ya. Itu yang berbahaya ya. Jadi lebih baik ya kita merasa belum menyenangkan Tuhan Yesus, atau masih jauh lah kita dari menyenangkan Tuhan Yesus. Kita harus masih banyak belajar ini itu ya, masih harus banyak yang diperbaiki ya. Sikap perilaku kita masih harus diperbaiki ya, tutur kata kita, cara berpikir kita ya, hati kita yang masih ada kepahitan mungkin ya, atau masih ada ganjelan gitu ya. Itu harus dibersihkan dulu hati kita ini ya. Jadi kalau ada orang yang merasa, oh aku masih perlu diperbaiki hatiku, masih perlu diperbaiki pikiranku, masih perlu diperbaiki, aku masih kurang ini kurang itu ya, masih belum menyenangkan hati Tuhan, masih aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Dalam semua aspek hidupku akan kukerahkan seluruhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bagus ya, daripada orang yang sudah merasa sudah menyenangkan hati Tuhan tapi belum mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh aspek hidupnya belum dikerahkan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang berbahaya ya. Jadi banyak ya kita jumpai orang-orang yang seperti itu. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita itu introspeksi diri ya. Kita itu harus merendahkan hati ya di hadapan Tuhan, harus belajar
menyenangkan hati Tuhan ya, mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Roh kita harus menyala-nyala ya di dalam Tuhan. Hidup kita ya harus menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan ya. Hidup kita dipakai sebagai alatnya untuk meninggikan namanya, memuliakan namanya. Ya, inilah ibadah yang benar. Ya, jadi ibadah yang benar itu hidup kita ini loh. Ya, harus mencerminkan ya karakter Tuhan Yesus gitu loh. Ya, jadi itulah ibadah yang benar. Jadi melalui hidup kita harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus ya. Harus kita belajar mempunyai karakter yang serupa dengan karakter Tuhan Yesus ya. Itu ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu hidup kita ini loh ya, sepenuhnya itu untuk Tuhan gitu ya. Baik karakter kita ya, semuanya untuk Tuhan ya. Demikian ya firman Tuhan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di acara kesaksian hidup saya selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.